Boleh kan dijawab? Jadi gue udah nyampe di Blessing Coffee nih, sama perkenalkan dulu. Ya, nama saya Jakaria, kalau biasa dipanggil Jack. Saya kalau di Blessing salah satu pendiri. Jadi gue udah nyampe di Blessing Coffee, sama perkenalkan dulu. Ya, nama saya Jakaria, biasa dipanggil Jack. Saya sendiri salah satu pendiri dari Blessing Coffee dan anak dari petani kopi juga. Oke, balik lagi. Nah, untuk awal mulanya sejak kapan sih Blessing Coffee ini ada? Kalau Blessing Coffee itu dari tahun 2016. Sebetulnya ini kan merupakan usaha keluarga. Kalau keluarga dulu memulai bisnis kopi itu dari tahun 2012. Cuman penjualannya itu masih dalam bentuk gabah atau sama di roasting belum ya? Atau misalkan beli cherry dari petani dijual lagi cherry ke bandar yang lebih besar. Nah, mulai dari 2015 saya pulang ke Garut, itu tertarik gitu menekuni usaha kopi, cuman beda wilayah dengan orang tua gitu. Di saat orang tua itu terfokus di area hulu, gua itu jadi orang tua fokus di area hulu, jadi gue itu nerusin di area hilir gitu. Oke, berarti dari hulu sampai hilirnya jalan gitu ya? Jadi target penjualannya itu dari green bean sampai ke roast bean atau bubuk. Oke. Nah, untuk si beans kopinya itu ada apa aja sih yang dijual? Dalam artian bukan beansnya sih, metode-metodenya ya kali? Atau proses lah. Jadi kalau proses sendiri sih kita ada tiga. Yang paling utama pasti full wash ya. Yang kedua honey, ketiga natural. Yang diproses cuma itu aja. Cuman kan banyak turunan, kayak dari full wash itu kan ada grade-nya juga kan, ada reguler, ada premium, ada specialty. Terus ada Piberry juga kan, lanang. Tapi lanang kan masuknya ke full wash. Terus kita juga punya single varietas Yellow Bourbon yang memang itu kan varietas asli Garut. Dan kita juga kebanyakan di proses itu jadi full wash. Nah, kalau misalkan tadi untuk jenis yang dijual itu tuh kita ngejual dalam bentuk gabah, green bean, roast bean sama bubuk. Berarti ya kisaran sampai intinya dari hulu sampai hilirnya lah ya? Hulu sampai hilir kita ngejual. Jadi kalau untuk penjualan gabah sama green bean itu wilayahnya ada di orang tua. Tapi kalau setelah bubuk sama roast bean itu wilayahnya ada di gua sendiri. Berarti intinya hulu dan hilirnya udah dijangkau lah ya? Iya, udah dijangkau. Tapi meskipun ini usaha keluarga, kita tuh tetap punya batasan ya. Jadi orang tua nggak ikut campur ke hilir, gue juga nggak ikut campur ke area hulu. Jadi transaksi profesional tetap berjalan. Gue request pengen kopi misalkan full wash dengan grade ini. Kalau udah jadi green bean gue beli. Intinya berarti sebenarnya kan ini bisnis keluarga si Blessing Coffee, tapi ada dua fase yang bedain kan? Jadi maksudnya keuntungan orang tua itu nggak sampai ke hilir, cuma sampai di green bean. Berarti kasarnya Jack ini beli ke orang tua, juga ke orang tua secara profesional juga tetap. Nah, coba dijelasin dong si proses-prosesnya tuh kayak tadi kan ada natural, ada honey, sama ada full wash, bisa dijelasin dulu? Paling enaknya sih sambil lihat ke pengolahan. Cuman kalau secara garis besarnya full wash itu kan proses yang paling umum.
bahkan bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi proses full wash itu dimulai dari pemetikan. Terus kopi itu kan disortir dulu, dipilih yang merah. Nah udah gitu masuk ke namanya mesin pulper, dipulping, dipisahin antara biji sama kulit. Nah kalau misalkan udah terpisah, itu si biji kopinya masuk ke bak perendaman selama 16 sampai 24 jam, tergantung grade yang diambil. Berarti itu yang ngebedainnya kan full wash berarti ada perendaman. Ada perendaman, terus besoknya dicuci sampai bersih, sampai lendirnya itu benar-benar nggak ada. Makanya namanya full wash kan. Nah kalau untuk honey itu cukup dikupas kulitnya aja. Dan yang paling dibilang itu ada sebagian pihak yang bilang nggak boleh terkena air, tapi ada yang ngeluarin metode juga honey itu direndam dulu tapi nggak dicuci gitu. Yang pastinya honey proses itu masih mengandung lendir gitu. Nah lendir itu setelah beberapa hari dijemur warnanya itu kayak madu gitu, makanya namanya honey proses. Berarti ini ya contohnya. Nah yang ini kebetulan ada display. Nah ini kan ada lendir-lendir yang nempel. Nah ini kayak madu warnanya. Makanya dibilangnya honey proses kan. Beda sama full wash. Ini full wash kan bersih. Ya, ini udah nggak ada lendir. Terus ada satu lagi kan, gue bilang tadi natural. Kalau natural proses itu kita itu nggak butuh mesin di awal. Jadi intinya konvensionalnya benar-benar langsung dijemur. Cuman tetap saltase cherry itu butuh. Sorry gangguan. Next, karena kita hidupnya di pegunungan, wajar kalau ada ojek gunung lewat. Gak apa-apa. Santai. Oke, next. Jadi kalau natural itu sebetulnya proses yang paling rawan karena salah teknik penjemuran, rasa kopinya itu bisa benar-benar over fermenting. Ditambah lagi penjemurannya itu paling lama, bisa nyampe 3 minggu sampai 1 bulan. Berarti langsung kalau dari situ langsung berbentuknya jadi gabah gitu. Langsung jadi green bean. Langsung jadi green bean. Jadi karena si kulit gabahnya itu udah nempel ke kulit cherry, jadi dia itu langsung masuk ke mesin mular. Keluarnya dia langsung green bean. Tinggal sortir. Memang ini cuma butuh satu mesin, tapi prosesnya itu yang panjang. Seperti itu. Makanya harganya agak beda. Iya. Nah untuk lanang sendiri, sebetulnya lanang itu dari semua jenis, dari semua pengolahan, terus dari semua pohon pasti ada yang namanya lanang. Karena awalnya lanang itu biji cacat. Jadi si buah kopi itu kan ada dua kayak gini. Nah karena pohonnya mungkin sakit, yang satunya lagi itu nggak bisa tumbuh. Makanya di dalam buah biji kopi cuma bisa tumbuh satu. Makanya dia bentuknya bulat. Kalau misalkan di kebun itu klasifikasinya cacat ya. Tapi karena orang kan dulu dipilih lanang semua, ternyata pas di roasting rasanya itu ada lebihnya. Ditambah lagi kan dulu katanya sugestinya kopi lanang itu obat kuat. Gak tahu itu kan cuma sugesti gitu. Kalau gua rasa sih karakter lanang itu rasanya lebih bold, bodinya lebih keluar gitu. Cocok lah buat orang-orang yang seneng kopi pahit atau misalkan yang kurang asam gitu. Tapi kalau obat kuat gak tahu sih, gua juga nggak ngalamin gitu. Kuatnya di sebelah mana gitu. Mungkin itu nanti kalau gua udah punya istri, nah itu baru bisa dicoba ya. Malah pertama yang coba pakai lanang. Kan di sini ada mesin roasting juga. Mungkin nanti kita lihat proses roastingannya seperti apa. Tapi pengen tahu juga nih, si Blessing Kopi itu udah nyampe mana aja sih? Si Vince udah terkenal sampai kemana? Kalau penjualan sendiri sih masih kebanyakan lokal. Ya masih mendominasi lah wilayah Jabodetabek atau Jawa Barat. Iya. Karena kalau untuk bahan baku green bean mungkin kita itu sudah bisa dibilang meluas, tapi dengan kuantitas yang masih kecil. Karena kita kan masih bermasalah dengan area penjemuran yang kurang.
Cuman kalau untuk blessing kopi sendiri, kita itu belum punya target untuk berani masarin secara luas gitu. Jadi yang gua ambil itu paling daerah Jawa Barat, Jabodetabek gitu. Ditambah lagi kan sekarang Bang itu banyak kedai kopi yang punya mesin roasting sendiri. Ditambah lagi kan banyak yang ngebuka jasa maklum. Jadi meskipun kita nggak bisa jual produk, kita masih bisa jual bahan baku gitu. Nah untuk si ini, maksudnya ya gue kan sering ngopi lah misalnya di Bandung karena udah Gua ngerokok biar nyelau. ya santai-santai karena kalau kopi harus ada rokoknya, rasanya kayak gitu kan identiknya. Nah balik lagi ke topik, kan gue emang sering ngopi karena pertama pekerjaan juga kan berbau di dunia kopi juga kan, walaupun di dunia digital marketingnya. Nah gue mau nanya nih, kan ada permasalahan nih di Bandung. Jadi si Blessing Kopi ini udah terkenal pemasok Red Honey. Nah sedangkan di Bandung ini sering terjadinya sold out, dalam artian untuk balikin apa sih ngasih nge-repeat ordernya si Red Honey itu agak susah. Itu kenapa? Sebetulnya untuk Red Honey sendiri, kita itu nggak sembarangan ambil buah kopi. Jadi gue itu udah nentuin beberapa titik yang memang si kopinya itu bagus buat dibikin Red Honey. Sekarang gini, yang namanya honey process itu kan butuh lendir yang bagus. Nah itu tuh menentukan apakah nantinya bisa jadi white honey, golden honey, red honey, atau black honey. Nah kalau misalkan secara geografis di Pakauban, golden honey itu sangat susah, makanya kita dimaksimalin ke red honey. Nah dan kebetulan gue itu udah nentuin beberapa varietas seperti USDA, itu kan termasuk varietas unggulan di daerah Pakauban. Dia itu mengandung lendir yang cukup banyak gitu, dari ketinggian 1300. Makanya gue itu pede gitu. Beda, tapi beda juga red honey yang dari ketinggian 1100. Itu hasilnya pasti kurang. Makanya kenapa produksi red honey gue terbatas. Karena memang kebunnya dipilih, ditambah lagi gua itu screaming bro. Nggak apa-apa, di sini wajar karena kita di daerah perkampungan. Nah terus gini, gua itu paling pede kalau memproses honey atau natural itu dari pertengahan panen raya. Jadi kalau dari awal panen itu kan kualitas bijinya masih kurang, rendemen masih rendah, lendirnya juga masih kurang gitu. Jadi paling gue bisa startup memproses honey itu 2 minggu ke depan lagi, pas pertengahan panen raya, yang memang kualitas bijinya itu udah puncak. Iya, dan berarti si Blessing Kopi ini lebih ke Garut dulu dong untuk masukin si red honey-nya. Apakah langsung dioper ke luar dulu? Sebetulnya kalau dulu kan kenapa kita banyak nyuplai green bean, karena memang gue itu belum fokus ke produk. Jadi gue itu masih fokusnya itu di green bean di bahan baku. Tapi mulai 2018 gue kan berani upgrade mesin roasting pakai 3 kilo. Jadi gue mulai fokus nih di produk sendiri. Makanya sebetulnya bukan produksi honey-nya yang kurang, tapi gue ngebagi gitu, mana buat roaster lain, mana buat kebutuhan Blessing sendiri. Tapi ya mungkin terkenalnya Blessing Kopi dari saudara Jack ini, dan honey-nya sangat terkenal di Bandung. Oke, paling apalagi mau dijelasin lagi mungkin dari prosesnya atau? Kalau proses sih udah sebetulnya udah. Paling kita langsung ke roasting aja mungkin ya. Tapi kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol dulu deh sebentar. Ya, kalau roasting kan butuh ngalatin mesin. Ya. Jadi paling gua sekarang nyalain mesin, udah gitu nunggu sampai suhu yang ditentuin kan. Baru kita nanti proses roasting. Terus ada tambahan juga boleh? Apa?
Jadi banyak kan yang nanya ini tuh daerah pelosok gitu kan, iya. Terus bikin kedai kopi yang beli siapa gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Nah iya, tadi gue juga sempet tanya sih kayak gitu. Telat nanya sih gue. Kata tadi udah tapi belum dijawab sebenarnya. Jadi kita itu sebetulnya lebih senang di edukasi kopi. Oke. Jadi cara kita membuka market itu bukan dengan menjual produk atau mengeluarkan harga, tapi kita itu memberikan edukasi kopi itu seperti apa, proses kopi itu seperti apa, begitu. Karena kita kan nggak ngambil dari daerah luar, gitu. Kita Blessing Kopi itu hanya terfokus beans itu cuma dari Pangauban, nggak ngambil beans dari luar. Nggak ngambil beans dari luar. Kalau misalkan ngambil beans dari luar itu kan banyak apa ya, kalau dari segi rasa. Makanya kita kan butuh edukasi satu daerah, tapi bagaimana caranya kita itu banyak informasi. Makanya itu lebih ngedepanin edukasi. Oke. Nah sebenarnya ada lagi pertanyaan, permasalahan sebenarnya kan pas adalah suatu jadi kenapa sih maksudnya orang-orang luar dari luar Indonesia gitu khususnya mereka tidak tahu bahwa Indonesia tuh punya kopi yang benar-benar enak lah, bisa diadu dengan negara-negara lain. Itu permasalahannya di mana sih? Jadi kalau dulu itu kan apa ya? Mungkin karena yang lebih duluan atau eksportir kopi kan sekarang rata-rata itu ada di Sumatera. Iya. Makanya kan banyak kopi Aceh, Gayo, kopi Medan, Gayo, kan, kopi Toraja. Yang memang gue juga nggak tahu di sana emang produksi kopinya segimana. Cuma yang gue tahu dari tahun 2015 ke bawah, sebelum kedai kopi masih kurang, roster masih kurang, itu kan target penjualannya semuanya bahan baku gabah. Oke. Dari Garut dijual misalkan ke bandar besar di daerah Bandung. Dari Bandung dijual lagi ke bandar yang lebih besar, misalkan ke Medan atau misalkan ke Aceh. Nah itu kan keluarnya udah bukan kopi Jawa Barat atau bukan kopi Garut lagi. Oke, berarti intinya bukan ke lokalnya lagi kan? Iya, cuman kan kalau sekarang kopi itu bahasa pembuktian gitu. Dulu 2016 jarang-jarang ada yang tahu di Garut ada kopi. Tapi setelah orang itu dibikin penasaran kan, pihak pembeli dari luar mereka berani terjun lihat ke Garut. Oh ternyata memang Garut itu besar dan beda-beda juga kan? Beda-beda juga. Nah itu justru uniknya kopi Indonesia. Kadang masih satu Garut, tapi beda-beda karakter rasanya itu masih beda gitu. Oke. Sebenarnya sebenarnya kan gue pernah ngobrol gitu sama adalah dia orang Eropa pas gue lagi di Bali. Dia bingung ternyata di Indonesia ada kopi kan, sedangkan kan yang terkenal Brazil. Mungkin karena karakteristiknya kali ya yang sama sebenarnya. Ataupun Vietnam kan rata-rata kopi Vietnam, kopi Brazil yang terkenal cuma dua itu dari Asia dipegang oleh Vietnam lah. Sama kalau benua Amerika kan dari si Brazil itu. Nah sedangkan di Indonesia kan mungkin karena karakteristiknya yang tadi ya bedanya. Nah jadi sebetulnya kita kalah bukan dari segi rasa, branding. Kita kalah sama Brazil, Vietnam itu dari segi kuantitas. Oke. Karena ya tahu sendiri lah petani Indonesia itu multi lah ya, istilahnya punya kebun 1 hektar tapi itu di beberapa titik. Oke. Jadi kalau misalkan di Brazil itu kan sekali ngebuka lahan buat kopi 30 hektar, 40 hektar. Terus harga juga kan bisa lebih murah. Mereka panen itu udah bisa pakai mobil khusus panen kopi yang canggih. Beda dengan kita kan, karena kita mau masuk teknologi juga susah. Dari jalur kan seperti apa. Nah kalau segi rasa kita berani ngadu sih. Tapi kalau kuantitas emang kita masih kalah dengan negara-negara luar. Soalnya gue nyobain kopi dari Indo ini khususnya ya dari Garut ya. Itu beda-beda karakternya kan. Rata-rata ada yang keluar rasa apalah, mungkin itu kan bisa di roastingan juga beda ya kan? Dan juga
kualitas si cherry-nya tersebut kan. Nah kalau masalah karakteristik rasa, menurut pemahaman gua, seperti negara Brazil, Vietnam, itu kan sekali menanam mereka itu bisa puluhan hektar. Iya. Mereka juga kan memakai teknologi yang memang mereka menanam itu nggak campur aduk seperti kita gitu. Di Indonesia itu lebih dari 20 varietas Arabica aja gitu. Makanya kayak di kebun kan, kebunnya itu cuma 40 pohon misalkan. Iya. Tapi dari 40 itu ada 5 varietas. Gitu. Karena kan petani kita terbatas. Iya. Beda dengan Brazil, 30 hektar satu varietas. Nah, mungkin itu yang membuat kopi di Indonesia bisa berbagai macam rasa. Okay. Karena dari satu kebun bisa varietasnya banyak. Beda Iya. negara lain mungkin. Sebetulnya kan keunggulan single varietas itu memang secara rasa bisa konsisten. Iya. Terus ke proses-proses yang lain kayak roastery itu kan lebih enak sebetulnya, lebih rata. Beda dengan mix varietas. Nah tapi gua rasa mix varietas justru lebih unik gitu. Jadi rasanya itu nggak monoton gitu. Iya, benar. Gitu. Makanya yang bilang kan mix varietas katanya gua berani beli lebih mahal. Kalau menurut gua nggak gitu juga bro. Justru ada mix varietas yang lebih enak daripada single varietas. Gitu. Jadi nggak selamanya single varietas itu enak. Tergantung kita merawat kebun. Ya, tergantung kita mengolah juga seperti apa gitu. Betul. Jadi maksudnya lebih ke kesetaraan lah. Berarti itu kalau single varietas. Sorry ada tukang bakso, nggak apa-apa lah. Lanjut untuk ini kan sama untuk si apa di kebunnya sendiri kan biasanya kalau kopi gaya yang tahu gua ya selang-selingnya kan katanya dengan pohon ya. Ya itu gua nggak tahu benar apa tidaknya tapi yang sari lah tapi yang gua tahu tuh cuma dari si Kintamani karena gua pernah kesana itu kan jadi dia selang-selingnya dengan jeruk dan ada keluar rasa jeruk di si beansnya. Kenapa sih? Apakah ada pengaruhnya selang-seling si setiap pohon dari setiap satu pohon tuh ada selang-seling pohon apa dulu itu ngaruh ke rasa apa tidak? Sebetulnya sih kalau misalkan kayak tadi tergantung daerah sendiri kan. Kopi itu kan butuh penaung karena nggak boleh terlalu panas kan. Kalau di daerah gua kan itu 5 pohon 1 pohon penaung. 5 pohon 1 pohon penaung. Nah dulu juga banyak rumor kalau misalkan ditanam di pinggir jeruk keluar rasa jeruk. Terus ada yang bilang kenapa sih kopi di tengahnya itu ada tanaman jahe, apakah buat ngeluarin rasa jahe? Nah kalau itu sebetulnya tumbang sari aja. Yang namanya kopi kan lanjut. Yang namanya kopi kan itu dari mulai tanam sampai ke kita bisa metik hasilnya itu kan 2-3 tahun. Nah gimana caranya kebun itu masih bisa menghasilkan uang? Jadi kayak penanaman pohon kopi itu kan 2 meter kali 2,5 meter. Nah kita ngasih jarak 4 meter ke 2,5 meter dulu. Jadi yang di tengahnya itu kita pakai buat palawija apa gitu. Jadi nggak mati. Intinya nggak terfokus di kopinya juga. Ada rempah-rempah juga. Iya, kecuali kalau misalkan pohonnya udah mulai panen, udah normal, kayak tadi kan di daerah Sumatera pakai ganja gitu kan. Mungkin karena emang ganjanya dijual. Kalau kita kan kebanyakan pakai kacang tanah atau misalkan pakai jahe. Nah itu nanti kalau kopinya udah produktif ya ini diganti juga sama pohon kopi baru. Oh berarti gitu ya. Sebenarnya intinya lebih ke sugesti juga sih ya. Kalau menurut gua sih nggak terlalu berpengaruh. Iya, karena kan kalau secara karakteristik dari hamparan Gunung Papandayan sampai ke Gunung Kamojang kan, itu rata-rata nggak bisa menghindari karakter sitrus gitu, jeruk gitu kan. Iya. Seperti itu. Meskipun di pinggirnya gitu kan, kebun gue itu pernah ditanami cabai. Tapi keluarnya tetap jeruk gitu, nggak cabai gitu. Berarti ya itu rumor saja lah. Tapi mungkin kalau misalkan punya beberapa trik dari cara penanaman atau apa, mungkin saja kan. Kita juga kan nggak bisa nyalahin. Iya. Tapi kalau misalkan yang gua alamin itu lebih berpengaruh ke
karakteristik tanah, ditambah lagi cuaca. Kalau menurut gua cuaca paling berpengaruh. Iya. Kayak Papandayan itu terkenal dengan acidnya yang tinggi. Tapi tahun 2019 cuacanya ekstrim kan. Justru si karakter bodinya yang lebih keluar, acidnya itu rendah. Oke. Gitu. Karena perubahan cuaca gitu. Makanya gua itu dulu pengen bikin espresso dari kopi Papandayan itu sangat PR banget gitu. Karena nguliknya itu susah karena isinya tinggi. Tapi 2019 sampai sekarang Papandayan enak dibikin espresso. Karena karakternya udah beda. Karakternya udah beda ya. Tapi jeruknya masih tetap ada. Meskipun di sebelahnya bawang lah, cabai lah, gitu. Iya, atau kalau si rasa dari maksudnya after taste-nya kan suka keluar rasa jeruk atau nangka atau apa, itu dari roastingan juga apa gimana? Kalau itu karakteristik sih. Nah kalau misalkan keluar nangka, itu tuh biasanya prosesnya dari natural yang memang dari teknik penjemurannya itu kurang bagus. Jadi sebetulnya nangka itu natural yang over fermented. Berarti ada rasa yang memang sekarang itu dihindari gitu. Si rasa nangka itu. Jatuhnya kecacat juga berarti. Kalau cacat, dibilang cacat sih enggak, masih ada lah penikmatnya gitu. Cuman kalau misalkan buat orang-orang spesialty kopi yang keluar rasa nangka itu paling dihindari. Tapi kalau misalkan kayak ada kan saudara gua pengen natural tapi pengen yang nangka gitu. Kita nggak bisa nyalahin proses selama itu masih ada penikmatnya. Iya, maksudnya masih ada segmen penikmatnya juga. Iya, seperti itu. Ada lagi mau ditambahkan atau gimana? Paling udah sih. Udah. Mungkin nanti langsung ke roastingannya. Langsung menasihin. Nah, mohon maaf juga kalau misalkan kita masuk ke proses roasting, kita nggak boleh ngerokok. Iya. Kalau misalkan posisi santai seperti ini, boleh. Kita boleh ngerokok sambil nyeduh kan, asal jangan di bar. Tapi kalau misalkan kita masuk proses roasting, kita nggak boleh ngerokok. Karena berubah. Lebih menjaga aja sih. Menjaga ya kualitas. Iya. Udah. Langsung ke proses roastingan aja ya. Kita masuk ke proses roasting. Silakan pakarnya jelaskan. Jadi kita sekarang masuk ke proses roasting. Saya jelasin dulu. Roasting itu adalah proses pemanggangan kopi. Yang memang kalau misalkan pengen hasil roastingannya bagus dan juga harus pakai mesin yang memang standar. Itu dari segi pengapian, dari kualitas drum, dari airflow juga. Nah, untuk pertama kita akan roasting, ini prosesnya lana. Kita di belakang itu ada proses honey sama natural. Cuman kalau kebiasaan di Blessy, roasting pertama kali itu kita pakai prosesnya yang wash-washan dulu. Karena sekarang kan nggak ada full wash yang biasa, ya. Kita pakainya lanang, karena lanang juga banyak full wash. Nah ini 1 kilo. Nah untuk tahap awal sebetulnya roasting itu kita harus tahu kadar air kopi itu seperti berapa, densitas kopi itu seperti apa. Karena kemarin sih udah kita cek, ini kadar airnya sekitar 12,7. Ya, densitasnya ini 764 kemarin itu. 764. Ya, nah itu sebetulnya menentukan kita itu mau roasting masuknya di suhu berapa. Oke. Kayak ini kan densitasnya lumayan lah, lumayan tinggi. Ditambah lagi kadar airnya di atas 12. Makanya kita nunggu suhunya itu sampai 180. Oke. Baru kopinya bisa masuk. Biasanya sih kalau misalkan kadar airnya di 12, gua pakainya itu 175. 175 ya. Karena
ini agak basah, jadi kita nunggu 180 aja. Ya sambil nunggu suhu 180. Jadi yang harus diperhatikan di mesinnya sendiri saat proses roasting itu adalah airflow. Jadi ada tahap-tahap tertentu yang memang kita itu harus airflow-nya harus berapa persen sih. Terus di sini juga ada pengaturan buat api gitu. Jadi pas kopi masuk apinya itu di titik berapa. Terus nanti pas proses tahapan selanjutnya apinya di titik berapa juga. Jadi tetap semuanya diatur. Nah ini kan tadi kopinya itu masuk di suhu 180. Ini kan turun. Ya. Jadi kalau di istilah roaster ini namanya turning point. Kalau secara penjelasannya ini nih titik balik suhu yang ada di dalam drum. Tadi kan sensor membacanya itu suhu drum. Ya. Nah karena kopinya masuk, jadi sekarang itu proses meratakan antara suhu kopi dan suhu dalam drum. Tapi kalau sekarang udah masuk ke suhu kopi yang membacanya. Nanti di suhu sampai suhu berapa sih bos? Kita mau ngejarnya itu di medium. Ya. Biasanya sih kalau secara waktu kita itu ngejarnya 14 menit karena ini tuh batch pertama. Ya. Kalau misalkan secara suhu buat nyampe ke medium biasanya itu kita itu 194. Ya, itu udah keluar ke medium. Nah seperti ini kan, tadi titik balik suhu itu di 84 kalau udah 4. Itu tuh udah merata Antara drum dengan si kopinya. kopi. Nah sekarang kan ini ada kenaikan. Nah di sana kan kita butuhnya setelah proses turning point apa yang harus kita rubah, api segimana, atau misalkan airflow mau dinaikkan atau didiemin. Nah itu tergantung karakteristik kopinya juga. Karena kalau secara aturan kopi saat turning point apinya itu sekian, airflow misalkan berapa persen, terus nanti udah naik lagi apinya dinaikkan atau airflow dinaikkan. Nah kalau gua di sini tuh kita tuh lihat karakteristik kopi. Nggak Udah lihat iya aturan. Kalau misalkan kayak kopi densitasnya rendah, kita nggak mungkin naikin lagi api terlalu besar. Kita harus mengikuti, soalnya kan takutnya sebelum waktunya terkejar atau misalkan si kopinya itu terlalu cepat matang. Nah itu bisa menimbulkan rasanya kurang bagus juga. Makanya kalau gua itu ngerosting
bos. Ini dia segi, dia beres. Di South Friday kan? Hah? Kami dulu kan? Nah, jadi kita udah beres ya. Ya. Ini kita ngambil levelnya itu medium. Terus kopi itu saat proses roasting penting juga proses pendinginan. Jadi sebetulnya ini tuh proses cooling pendinginan karena kita tadi keluar itu suhu 194. Kalau misalkan kopi keluar dari mesin roasting tidak langsung di cooling, itu tuh masih terjadi proses pemasakan secara natural. Jadi kalau kita keluarnya medium, itu bisa aja jadi mediumnya berlebih. Ya. Makanya ini tuh paling penting. Dan ini prosesnya lama. Yang ngeluarin rasa si aftertaste gimana rasa selama? Kalau aftertaste sendiri dari Lanang biasanya karakternya itu lebih bold, lebih tebal gitu. Cuman untuk di area kedai kopi sendiri agak kurang sih sedikit Lanang. Itu hanya orang-orang tertentu lah. Segmented lah ya. Iya, segmented Lanang. Oke, paling segitu aja. Kalau ada kekurangan dari edukasi atau penjelasan mohon dimaafkan juga karena swear bro dadakan gua nggak tahu kalau kedatangan rekan gua dari Garut nggak ada persiapan juga tadi juga kan ya ini seadanya gitu di Blazing Kopi. Kalau misalkan lo bilang dulu mungkin gua persiapan beres-beres gitu kan nyiapin kopi yang bagus cuman terlalu dadakan ya udah gini aja. Kalau yang penting kan edukasi sama ngopinya. Ya, thank you. Oke guys, jadi sekian edukasi tentang kopinya di Blazing Kopi. Terima kasih buat Bung Jack atas edukasinya. Mungkin ini sudah buat ini pengubah natural. Oke. Jangan lupa kalau di rumah diseduh pakai air mendidih. Jangan pakai air dispenser apalagi air termos. Karena kopi tubruk itu wajib mendidih.